Tribuners, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia banget ya, karena di dalam kepercayaan umat Islam, bulan Ramadan itu terdapat suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kitab umat muslim di seluruh dunia. Nah, seringkali umat muslim itu mengaitkan turunnya Al-Quran itu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam diturunkannya Al-Quran ini disebut sebagai malam nuzulul Quran. Jadi kayak ada yang sering mengkait-kaitkan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Peristiwa tersebut itu sering disambut oleh umat Islam dengan menggelar malam-malam perayaan kayak ya pengajian atau perayaan-perayaan yang lainnya selama malam-malam tersebut gitu. Terus sebenarnya apa sih malam nuzulul Quran dan apa itu malam Lailatul Qadar? Apakah keduanya ini berkaitan atau jangan-jangan sama? Nah, di episode Tribun News Style kali ini Hakim bakal nemenin kamu untuk ngebahas kira-kira ada nggak sih kesamaan atau kaitannya antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Hakim sudah melansirnya dari tribunnews.com, di mana Ustadz Salis Mutakin LC yang merupakan ketua program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Solo. Beliau menjelaskan kalau Al-Quran itu turun tidak hanya dalam satu waktu aja nih teman-teman. Jadi ada dua waktu Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, setelah itu baru Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Nah, peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dari sini teman-teman kita sudah tahu ya jawaban yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang hal ini dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai pada terbit fajar. Nah, pada peristiwa Lailatul Qadar ini Allah menurunkan Al-Quran secara utuh pada satu waktu nih teman-teman. Allah tidak menyebutkan secara jelas kapan tanggal diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah, namun hanya memberikan tanda-tanda seperti yang ada di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tadi. Kemudian setelah turun ke Baitul Izzah, Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Nah, turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini terjadi saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama kalinya yaitu Al-Quran, dan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tentang diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad di Gua Hira yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Meski demikian nih ya teman-teman, muncul perbedaan mengenai waktu pertama kali diturunkannya wahyu dari langit ke bumi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama itu berpendapat kalau turunnya wahyu Al-Quran ke bumi itu tetap merujuk pada malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa
diturunkannya Al-Quran dari langit ke bumi untuk Rasulullah itu pada 17 Ramadan. Di Indonesia sendiri pada 17 Ramadan itu kita sering banget ya memperingati malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Tapi di negara lain seperti di Mesir, peringatan nuzulul Quran itu terjadi pada 27 Ramadan. Jadi di Indonesia memang sangat kental banget gitu ya budaya peringatan nuzulul Quran di 17 Ramadan. Sementara di negara Timur Tengah kayak di Mesir tadi itu dikatakan itu 27 Ramadan. Jadi berbeda sekitar 10 hari lah ya. Ini sebenarnya merujuk pada sebuah hadis ya, yang di Mesir itu di 27 Ramadan itu dikatakan oleh salah satu dosen dari UIN Raden Mas Said Surakarta tadi, itu merujuk pada malam turunnya Al-Quran terjadi pada 27 Ramadan dalam sebuah hadis. Jadi ada perbedaan-perbedaan ini karena sudut pandangnya itu memang berbeda nih ya teman-teman. Dalam kisah turunnya wahyu pertama, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia yang ke-40 tahun, dan pada suatu malam Rasulullah itu gelisah gitu karena melihat masyarakat Mekah di sana tuh banyak banget yang membuat patung untuk disembah sebagai Tuhan. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad pun bergegas menuju Gua Hiro untuk melakukan perenungan, berpikir, memohon petunjuk juga dan juga memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang tadi sudah Hakim bacakan beserta dengan artinya. Nah, itulah Tribuners teman-teman ya, kita sudah mengetahui perbedaan antara malam Lailatul Qadar dan juga malam Nuzulul Quran, di mana malam Nuzulul Quran itu adalah proses diturunkannya Al-Quran dari langit ke bumi untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu Lailatul Qadar. Tapi kalau di Indonesia Nuzulul Quran itu diperingati setiap 17 Ramadan, sementara di negara-negara lain itu bisa di 27 Ramadan. Itu saja yang bisa Hakim kasih tahu ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan kita bakal sambung lagi di lain kesempatan. Thank you for the time. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah kata atau pengucapan pelafalan ayat-ayat Hakim tadi kurang benar. I'm so sorry. Kita sama-sama belajar, learning every single day. Setiap hari kita belajar sama-sama menjadi manusia yang lebih baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa dan selamat menunggu berbuka puasa.